Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan pas fisika. Nomor 1, dua buah bola yang dihubungkan kawat, massa kawat diabaikan, disusun seperti gambar. Ini gambarnya. Besar momen inersia adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa benda satunya. Ini benda satu. Jadi di sini M satunya yaitu sama dengan 200 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi dengan 1000, jadi hasilnya adalah 0,2 kilogram. Kemudian ini massa benda 2-nya, jadi di sini adalah M2-nya, yaitu sama dengan 400 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi dengan 1000, yaitu sama dengan 0,4 kilogram. Kemudian ini adalah pusat putarannya. Kemudian ini adalah jaraknya. Jadi jarak benda satu ke pusat ini adalah ini. Jadi di sini adalah R1-nya yaitu sama dengan 10 meter. Kemudian ini jarak pusat ke benda 2-nya. Jadi ini. Jadi di sini adalah R2-nya yaitu sama dengan 15 meter. Yang ditanyakan adalah besar momen inersianya yaitu I sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung momen inersia ini kita menggunakan rumus momen inersia. Jadi rumus momen inersia ini yaitu I sama dengan mR kuadrat. Jadi ini rumus momen inersianya. Maka untuk menghitung momen inersia dua benda ini, jadi ini adalah momen inersia totalnya. Jadi di sini adalah I sama dengan M1 dikali dengan R1 kuadrat ditambah dengan M2 dikali dengan R2 kuadrat. Jadi ini adalah untuk menghitung momen inersia totalnya. Jadi di sini sama dengan M1-nya adalah ini. Jadi di sini 0,2 kemudian dikali dengan R1-nya adalah ini 10 pangkat 2 kemudian ditambah dengan M2-nya adalah ini 0,4 dikali dengan R2-nya adalah ini 15 kuadrat. Jadi di sini sama dengan 0,2 dikali dengan 10 kuadrat adalah 100, kemudian ditambah dengan 0,4 dikali dengan 15 kuadrat adalah 225. Jadi di sini sama dengan 0,2 dikali 100 adalah 20, kemudian ditambah dengan 0,4 dikali 225 yaitu 90. Jadi di sini sama dengan 20 ditambah 90 adalah 110. Jadi 110 kg meter kuadrat. Jadi ini momen inersia totalnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 2, sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatan linearnya, ini kecepatan linear, jadi V ini adalah V, ini kecepatan linearnya. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut, jadi omega ini adalah kecepatan sudutnya, jadi kecepatan sudut ini sama dengan omega. Jadi ini yang diketahuinya, yang ditanyakan adalah energi kinetik totalnya. Jadi di sini adalah EK totalnya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi untuk menghitung energi kinetik totalnya adalah EK total, yaitu sama dengan, karena di sini bola pejal ini adalah bertranslasi dan berotasi, jadi di sini adalah EK translasi, jadi energi kinetik translasi ditambah dengan EK rotasi. Jadi ini rumus energi kinetik totalnya. Jadi di sini sama dengan rumus energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat, kemudian ditambah dengan energi kinetik rotasi, rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. Jadi ini rumus energi kinetik rotasinya. Di sini I-nya adalah inersia atau momen inersia. Jadi momen inersia dari bola pejal ini yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Jadi ini momen inersia bola pejal. Kemudian rumus dari omeganya, jadi rumus dari omega ini yaitu omega sama dengan V per R. Jadi ini rumus omeganya. Maka di sini kita masukkan ke sini. Jadi di sini sama dengan setengah M V kuadrat, kemudian ditambah dengan setengah
kemudian dikali dengan inersia, yaitu ini 2/5 mr kuadrat, ini momen inersia bola penjal, kemudian dikali dengan omega kuadrat, jadi ini omeganya, ini dikuadratkan, jadinya adalah V kuadrat per R kuadrat. Jadi di sini R kuadratnya ini bisa dicoret. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 1/2 mv kuadrat, kemudian ditambah dengan ini duanya habis, jadi ini 2 dibagi 2 adalah 1, jadi di sini hasilnya adalah 1/5. Jadi 1/5 mv kuadrat. Jadi di sini ini mv kuadrat, ini mv kuadrat sudah sama. Jadi di sini sama dengan ini bisa difaktorkan jadi setengah ditambah dengan 1/5 dikali dengan mv kuadrat. Jadi mv kuadratnya dikeluarin jadi di sini. Maka di sini sama dengan ini 1/2 ditambah 1/5. Jadi ini kita samakan penyebutnya. Jadi 2 dan 5, angka yang bisa dibagi 2 dan 5 adalah 10. Jadi 10 dibagi 2 ini adalah 5, kemudian dikali 1 adalah 5. Kemudian ditambah dengan 10 bagi 5 adalah 2, kemudian dikali 1 adalah 2. Jadi di sini dikali dengan mv kuadrat. Jadi hasilnya adalah sama dengan ini 5 tambah 2 adalah 7. Jadi di sini 7/10 mv kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah C, 7/10 mv kuadrat. Ini jawabannya. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar sebuah silinder penjal homogen di bawah ini. Ini gambarnya. Pada tepi silinder dililitkan sebuah tali dan kemudian ujung tali ditarik dengan gaya F sebesar 6 Newton. Jika massa roda 5 kg dan jari-jarinya 20 cm, percepatan sudut roda tersebut adalah. Di sini yang diketahuinya adalah gaya tariknya, jadi di sini adalah F sama dengan 6 Newton. Kemudian ini massa roda, jadi massa rodanya adalah ini. Jadi di sini adalah M besar, massa rodanya itu sama dengan 5 kg. Di sini massa roda ini bisa disebut massa katrolnya. Kemudian di sini jari-jarinya, jadi di sini adalah R sama dengan 20 cm. Ini diubah ke meter, jadi dibagi 100, hasilnya adalah 0,2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan sudut rodanya. Jadi di sini adalah alfa sama dengan berapa. Jadi alfa ini percepatan sudutnya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung alfa ini, kita menggunakan rumus hukum 2 Newton gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Jadi ini rumus hukum 2 Newton gerak rotasi. Di sini sigma torsinya adalah rumus dari torsi. Jadi rumus dari torsi ini adalah F dikali dengan R. Jadi gaya dikali dengan jaraknya. Jadi di sini gayanya adalah ini, kemudian jaraknya adalah ini. Jadi pusatnya ini ada di tengah-tengah katrolnya. Jadi di sini adalah F dikali dengan R, jadi R-nya ini adalah jari-jari, jadi gaya ini, gaya tarik dikali dengan R-nya, yaitu jari-jarinya. Jadi di sini sigma torsinya adalah F dikali R, kemudian sama dengan ini momen inersia dari silinder penjal. Jadi rumus dari momen inersia silinder penjal yaitu sama dengan setengah mr kuadrat. Jadi ini rumus inersia silinder penjal. Jadi di sini setengah mr kuadrat, kemudian dikali dengan alfanya. Jadi ini rumusnya. Di sini R-nya bisa dicoret, jadi di sini R-nya tinggal 1. Maka di sini F sama dengan setengah mr dikali dengan alfa. Jadi ini rumusnya, kita masukkan angkanya. Jadi di sini F-nya adalah 6 sama dengan setengah dikali dengan M, M-nya adalah ini 5, jadi di sini 5, kemudian dikali dengan R-nya adalah ini 0,2, kemudian dikali dengan alfa. Jadi di sini 6 sama dengan ini setengah dikali 5 dikali 0,2, hasilnya adalah setengah, kemudian dikali dengan alfa. Jadi setengah dikali 5 dikali 0,2, hasilnya adalah setengah. Jadi ini setengah dikali alfa, maka alfa sama dengan, jadi di sini 6, kemudian dikali dengan ini setengahnya dipindah ke sini, maka dibalik jadi 2/1.
Jadi hasilnya adalah sama dengan 6 dikali 2 adalah 12, kemudian dibagi 1, jadi hasilnya adalah 12. Jadi 12 radian per second kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi percepatan sudut rodanya adalah 12 radian per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan pas fisika.